Gue berani jamin risol ragut ini lebih enak dari semua risol yang pernah kalian beli. Seriusan. Soalnya ini gue bikin spesial buat bestie gue yang lagi pengen makan risol. Langsung aja kita campur semua bahannya. Gak masalah kalau agak bergerindil. Tuang ke pan anti lengket, peperin, tunggu kering dan angkat. Ditumpuk juga gak apa-apa. Ayamnya gue pan-sear tapi boleh direbus juga. Tunggu dingin dan kita suir kecil-kecil. Nah ini yang bikin risolnya enak. Ragut. Tumis bombay sampai harum terus masukin bawang putih. Kalau udah mulai kemasan, tuang terigu dan aduk rata. Tinggal kita tuang susu perlahan sambil diaduk. Nah gue tuh paling males kalau harus siapin dan motong serut kecil-kecil. Makan waktu banget. Jadi gue pakai mix vegetables dari Golden Farm biar praktis. Dia tuh udah kepotong dan frozen. Jadi tinggal keluar dari freezer dan langsung dicemplung. Gak perlu tunggu cair. Jangan lupa segala macam bumbu dan ayam udah kita suir tadi, tinggal kita masak sampai teksturnya kental, terus tutup cling wrap dan tunggu dingin supaya lebih gampang dibungkus. Taruh di atas kulit, habis itu kita tutup bagian bawah. Kiri, kanan, habis itu gulung ke atas. Sekarang ambil telur, kita kocok terus balur risolnya. Terakhir, gulingin di tepung roti dan tinggal kita masak sampai keemasan di api sedang. Abis kerja capek gini, habis itu disambut risol yang comforting, itu golden moment banget sih buat kita berdua. Jadi hari ini makanan saya akan dijudge oleh... Enggak, Chef Renata. Chef Renata approve. Sayurnya snack. Tekstur sayurnya bagus ya. Oh mantap. Hari ini gue bikin bekal tersimpel tapi nikmat parah. Kayak bento-bento Jepang gitu. Cepet dan gak ribet juga, jadi cocok buat yang satset. Pertama, kita bikin acar saladnya. Parut wortel biar cepet, terus iris kol setipis mungkin. Tinggal taruh gula, garam, cuka, rendam pakai air, dan aduk rata. Ini tuh bisa kalian lakuin di hari sebelumnya atau pas weekend. Masukin kulkas, terus pas mau packing bekal baru ambil. Makin lama direndam, makin enak. Nah, di sini gue pakai Kanzer crispy chicken nugget karena crispy itu tahan lama, jadi cocok buat bekal. Dagingnya juga tebel, jadi cocok buat gantiin ayam. Pagi-pagi langsung masukin air fryer, terus ditinggal aja sambil lanjut siap-siap. Jadi nggak perlu pusing masak. Udah matang perfect, tinggal kita tata di kotak makan. Nasi putih, acar salad, dan nugget. Boleh tambah mayo, saus tomat atau sambal juga. Udah crispy dan juicy, tapi tetap dapat proteinnya. Kalian inget sup ayam jagung gue yang viral? Ini versi jauh lebih simpel dan murah, tapi tetap enak dan mewah. Mana bahan baku lagi mahal semua kan? Langsung kita potong dadu wortelnya, nggak rapi juga nggak apa-apa. Terus iris tipis daun bawang. Yang bikin mewah tuh sosis Kanzer singles, karena dagingnya berasa banget. Kemasannya praktis, bisa buat sekali masak dan tersedia di banyak minimarket. Lanjut kita kocok telur, terus siapin maizena. Sup ini tuh bahan utama cuma wortel, sosis, dan telur. Sisanya pasti udah di rumah. Wortelnya kita rebus di air sampai mateng, terus masukin sosis dan bumbu seadanya aja. Garam dan lada pun udah cukup sebenarnya. Aduk sebentar, kecilin api, terus tuang maizena sambil diaduk. Kalau dia udah kental, tuang telurnya sedikit demi sedikit sambil diaduk pelan-pelan. Matiin api, masukin daun bawang dan kelar. Dengan modal di bawah 15.000 bisa buat kasih makan sekeluarga pakai sosis sultan lagi. Jadinya murah, gampang, enak dan mewah. Cepetan deh kalian cook sekarang juga, nggak bakal nyesel, fix gue janji. Wah, parah. Ini wow sih. Sesimpel itu dan seenak itu. Ayo kita bikin mapo tofu. Dulu gue udah pernah bikin yang versi rasa lokal, tapi ini versi lebih otentik jauh. Sekaget itu gue, rasanya bener-bener kayak di resto Cina cuy. Gila. Sini gue ajain. Pertama tahu sutranya kita potong dulu kotak-kotak. Habis itu kita cincang halus bawang putih sama jahe. Di sini gue juga pakai daun bawang buat garnish nanti. Sama cabai besar juga biar warna merahnya cakep. Ambil cabai kering sama sichuan pepper, kita sangrai sebentar. Habis itu kita halusin di blender. Ini gue gak ada sichuan peppernya sih, tapi anggap aja ada. Lanjut kita tumis bawang putih, cabai besar sama jahe sampai harum. Habis itu masukin daging sapi. Kalau udah berubah warna, tinggal masukin air dan segala macam bumbu. Salah satu yang bikin rasanya makin otentik itu do banjang atau chili bean paste. Jangan lupa masukin cabai yang udah kita halusin juga tadi. Masukin tahu, masak sekitar 3 menit. Terus masukin larutan maizena supaya dia kental. Matiin api, tabur daun bawang, dan selesai deh. Jujur ya, ini doang sama nasi putih, kelar dah. Gak butuh lauk apa-apa lagi. Pedes, harum, gurih, nagih. Versi upgrade jauh. Enak banget. Wow. Ayo kita bikin sambal pete udang. Gua jamin ini sambal bakal bikin kalian nambah nasi terus. Ya iyalah udah pete sama sambal gimana bisa dilawan. Petenya disayat kayak gitu biar lebih gampang dikupas dan biar tahu ada ulat atau enggak. Sekarang lanjut ke sambal. Ambil cabai, tomat, bawang merah, bawang putih sama minyak dan kalian halusin. Udangnya kalian tumis bentar aja, yang penting sampai matang langsung angkat. Pakai minyak yang sama kita goreng juga petenya. Gue suka petenya lumayan matang jadi gue masak agak lama sih. Dengan minyak yang sama lagi gue tumis tuh si sambal. Kalau mau nambah minyak lagi dikit gak apa-apa. Gue juga pakai daun jeruk sama serai. Pokoknya kalian masak terus sampai dia kering, baru masukin segala macam bumbu dan juga udang dan pete yang udah kalian masak tadi. Aduk-aduk bentar aja dan selesai deh.
Ini kalian biasa bikin banyak, habis itu kalian stok di kulkas. Tiap kalian mau makan, tinggal ambil. Makan gini doang bisa, bareng telur dadar juga gas. Ini gue gak bohong ya, tapi kalian bakal nyesel kalau kalian gak recook sekarang juga. Beneran senagi itu cuy. Puas banget. Wow, udah selesai makan. Kakak suka Wonu juga? Suka dong. Makanya itu hari ini gue bikin es krim kesukaannya Wonu, yaitu 저는 커피 맛을 너무 좋아합니다. cuman karena gue gak sabaran dan karena gue pengen kopinya sekarang, gue bikin versi latte-nya aja. Jadi kopinya nendang tapi krimnya juga dapet. Langsung ambil whipped cream sama kental manis, kita kocok dia tapi jangan terlalu kaku. Segitu cukup. Kopi instan boleh banyakin, kalau mau strong kita seduh. Ambil es batu, tuang pakai susu cukup setengah gelas. Sisanya kita tuang pakai krim yang udah kita bikin tadi, baru tuang kopinya. Udah kebayang gak seberapa enaknya? Gue tuh pecinta kopi level lanjut, jadi seneng banget pas denger Wonu juga suka kopi. Ini liquid coffee ice cream. Tapi buat pecinta kopi tahu nggak kalau misalnya ada kopi tapi versi makeup? Yap, dari pertama kali gue lihat gue udah tertarik banget. Ini tuh produk collabnya Studio Tropic sama Kopiko, yaitu Coffee Lip Oil Treatment. Teksturnya watery gel, jadi bisa di layer bareng lipstick gitu, atau bisa juga dipakai sendiri. Dan parah, ini juga wangi kopi, pengen gue makan rasanya. Buat yang shade americano, gue juga suka apply sedikit di pipi dan juga di hidung buat blush. Jadi kayak ada winter flushnya gitu. Cakep banget kan? Ini cantik ngantuk ala gue. Untung aja gue belum pernah bikin roti boy sak roti-rotinya. Soalnya resep yang ini modal roti tawar sama bikin topping doang, rasanya Enak. serius enak banget dan gak kalah gampang. Olesin margarin di roti kalian, jangan pelit, yang banyak biar wangi. Kita tutup, habis itu belah dua. Nah yang ini opsional, tapi kalau mau bisa dikasih mozzarella tengahnya. Lanjut ke topping. Kopi instan boleh banyakan, kalau mau strong larutin sama air. Margarin, gula halus kita aduk rata. Kalau udah, masukin telur sama kopi yang udah kita bikin tadi. Again aduk rata. Kalau udah, terakhir kalian masukin terigu. Terus udah kalian aduk lagi sampai rata, nggak ada teknik. Masukin ke plastik segitiga, habis itu kita semprot ke atas roti yang udah kita bikin tadi. Tinggal kita oven api atas doang 170 derajat 20 menit. Boleh di air fryer juga kok. And you're done. Sekarang gue ngerti kenapa ini resep viral. Gue gak nyangka bakal segit ini sih, jujur. Highly recommended. Enak banget, rasanya juga mirip banget. Gue rekomen pakai sayur roti yang double soft. Tidak aja. Oke, ampun. Ya Udin, sini gue share resepnya sekarang. Gampang banget kok, enoknya tinggal kalian potong bagian bawah, cuci, terus kita bikin sausnya. Ikutin aja takarannya, terus kalian aduk rata sambil tambahin air secukupnya. Kalau udah agak encer, kita tuang ke pan, didihin dan masukin enokinya. Nah, karena tadi gue potong yang gak terlalu atas, makanya dia masih agak berumpun gitu tuh. Cakep kan? Tinggal kalian masak sampai dia mateng. Kalau airnya kurang, tinggal tambah lagi. Udin kelar. Sekarang kalian bisa makan, kalian bisa mukbangin sepuasnya tuh ASMR, silahkan. Another birthday, another cake to bake buat ulang tahun cowok gue. Kali ini gue bikin fraisier. Mohon maaf banget dah kalau misalnya salah pronunciation-nya. Pertama kita aduk dulu terigu, susu kental manis sama heavy cream. Set aside, kita lanjut ke putih telur dulu. Nah, putih telurnya kita kocok sambil kita tuang gula pasir perlahan-lahan. Gula udah masuk semua, dia udah mulai ngembang, kita masukin pewarna. Ini banyaknya gue kira-kira aja, pokoknya sampai shade-nya pas. Terus masukin sebagian putih telurnya ke terigu yang udah kita campur di awal tadi. Aduk, masukin lagi, aduk, tambah lagi. Baru terakhir kita pakai teknik lipat supaya dia nggak ambiar. Tapi kayaknya gue gagal nih, soalnya cair banget, mestinya agak kaku. Tuh kalian lihat, cair banget kan? Tapi nggak apa-apa, setelah adonannya gue panggang, gue langsung bikin lagi yang baru. Dan untungnya kali ini lebih mendingan. Jujur nih gue masih gak ngerti sih kenapa gagal, tapi yang penting jadi deh. Seenggaknya yang ini gak terlalu bantet. Lanjut ke krimnya atau krem muslin. Sisa kuning telur yang tadi sama gula kita kocok sampai ngembang gitu. Baru kita masukin terigu dan kita aduk rata. Sekarang di sini gue pakai setengah vanilla bean. Boleh banget kalian ganti vanilla essence biasa. Cemurin ke susu, habis itu kita panasin cukup sampai berasap, gak usah sampai terlalu panas. Begitu dia berasap, matiin terus tuang perlahan-lahan ke telurnya sambil diaduk. Kita tuang sampai habis itu kita balikin lagi ke dalam pan. Habis itu kita masak api kecil aja sampai dia tuh mengental kayak begitu. Karena gue pakai vanilla bean, jadi gue saring dulu biar halus. Tutup pakai cling wrap supaya nggak berkulit, habis itu kita dinginin. Nah buat resep ini kalian harus pakai loyang bongkar pasang ya. Ini bagian dasar loyangnya langsung gue ukur ke kuenya dan gue potong sesuai lingkaran. Terus sisanya kita chopper aja supaya jadi cake crumble. Nah ini nanti kita taruh di atas kuenya. Custard udah dingin, kita mixer dulu sebentar supaya nggak terlalu keras. Nah ini ada butter yang udah suhu ruang, kita masukin sedikit dari custard yang tadi, habis itu kita kocok dia. Mestinya tuh sampai ngembang banget, tapi di sini gue belum terlalu ngembang, udah gue masukin sisanya, jadinya gagal, cair banget, gak bisa dipakai. Dan ya, gue bikin ulang. Bayangin, udah kue gue bikin ulang, krim juga gue bikin ulang di hari yang sama.
Nggak apa-apa demi cinta ya ga. Tuh akhirnya menteganya udah sampai kaku banget, gue pastiin baru gue masukin sisa krimnya. Dan akhirnya berhasil cuy. Langsung masuk ke plastik segitiga dan kulkasin. Taruh cake yang udah kita potong di dasar, habis itu ambil stroberi. Nah ini kita tata di pinggir-pinggirnya aja nih. Semprot krim supaya stroberinya nggak jatuh, baru kita isi tengahnya. Krimnya nggak usah terlalu tebel, habis itu masukin lagi stroberi serapet mungkin. Nah ini udah kelar nih, tinggal kalian tutup lagi pakai krim sampai full. Kita ratain pokoknya sampai stroberinya udah gak kelihatan lagi. Tuang cake crumble yang tadi, tekan-tekan dikit dan kita kulkasin semalaman. Sisanya gue cicipin dulu. Dicomot dulu saja. Dan parah worth it banget sih gue bikin ulang krimnya, bener-bener light, fluffy, enak banget dah. Gue jadi merasa kerja keras gue gak sia-sia. Nah ini besoknya simple aja, finishing pakai strawberry sama hiasan kue gue beli di e-commerce. Yes, BT21 karena cowok gue juga suka BT21. Dan saatnya kita surprisein dia. Namanya budak korporat lagi WFH, jadi sibuk ya bun ya. Jadi ngerayainnya kecil-kecilan aja. Dan inilah saatnya dia cobain. Jujur awalnya gue pikir cowok gue gak terlalu suka walaupun dia bilang enak. Soalnya reaksi dia cuma kayak begini nih. Doang. Enak? Udah enak doang. Nggak wow. Apa? 90. Jadi 100. Tapi ternyata itu tuh karena dia tuh lagi kerja dan banyak pikiran. Besoknya dia langsung bilang kalau ini enak banget. Berhasil. Ayo kita bikin puding roti tawar. Super simple dan perfect banget buat musim hujan gini. Oles margarin ke roti tawar terus belah dua dulu baru ditabur meses. Itu gue lupa makanya telat. Tinggal digulung terus ditata di loyang yang udah dioles margarin juga. Berantakan pun gak apa-apa. Buat siramannya tinggal pakai susu, telur, gula, garam kita aduk rata. Siram ke rotinya terus kita parut keju yang banyak di atasnya. Sekarang tinggal kita panggang deh dengan suhu 180 derajat api atas bawah selama kurang lebih 25 menit. Salfok gak sama oven gua. Cantik kan? Ini lightwave oven dari Flive. Ada 12 pilihan menu termasuk memanggang, menggoreng, meragi, dan food dehydrator. Plus bisa jadi air fryer juga. Karena pakai tabung lightwave, proses pemanasan juga jadi cepat. Untuk ke suhu 100 derajat cuma butuh 54 detik aja. Dimana oven lain butuh sekitar 2 menit lebih. Dan yang unik, ovennya bisa nyanyi. Lightwave oven Flive ini bisa dibeli di toko Flive terdekat atau platform e-commerce kesayanganmu. Puding roti udah jadi, tinggal kita potong dan bagi ke keluarga. Rasanya simple dan comforting. Wah, enak banget tuh hujan-hujan. Perfect.